Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini di hari Jumat ya, yang merupakan Sayyidul Ayyam, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin ya setiap detik, setiap menit yang Allah berikan kepada kita semua. Bahwa dalam salah satu ayat kita diingatkan wal asr ya, demi waktu, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu pasti ada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling tawassaw bil haqq, saling berwasiat ya dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling bertausiah ya, menasehati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang merugi ya, tapi sebaliknya kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung, karena dengan keimanan kita, dengan amal solih yang kita lakukan, diantaranya tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh ini juga bagian dari tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, sehingga kita mendapatkan keberuntungan ya dengan dari Allah Subhanahu wa taala, memulai aktivitas dengan persiapan ya akan berangkat ke sekolah, tetapi dengan sambil mendengarkan ya sedikit demi sedikit apa kajian kita. Nah, mudah-mudahan ini sebagai wasilah kita ya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk sesi-sesi sekarang kita masih membahas terkait umroh dari berbagai sisinya ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah. Berarti Jumat ini enggak itu ya Bun, tidak metode Enggak Bun, kita itu hanya baru sepotong-sepotong ya kita bahasnya itu. Kemarin ya. kita sudah bahas ini ya, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah ya. Kiblat kita lihat ada beberapa bagian. Misalnya yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang Hajar Aswad yang merupakan batu ya, yang asalnya dari surga, yang asalnya putih melebihi putih susu, tetapi kemudian menjadi hitam karena dosanya manusia. Kemudian yang kedua sudah dibahas kemarin, Babul Ka'bah ya, pintu Ka'bah nih yang terbuat dari emas, luar biasa. Kemudian ada Mizabur Rahmah ya, Mizabur Rahmah kemarin sudah dibahas ya, talang ini yang di atas. Kemudian Syazarwan ya, sudah dibahas juga kemarin mengenai Syazarwan, ini yang dari marmer putih. Kemudian sekarang adalah Hijir Ismail ya. Nah, Hijir Ismail, nah di sini bisa ditunjukkan ya di nomor 5 yang melengkung seperti ini ya, Hijir Ismail. Nah, bisa kita lihat tentang Hijir Ismail ini bahwa jadi tembok setengah lingkaran tadi ya, setinggi pundak, ini setinggi pundak ya. Jadi Hijir Ismail itu tadi bahwa meskipun ya namanya ini Hijir Ismail, sebetulnya kalau menurut keterangan dari Islamnya itu tidak ada hubungannya dengan Nabi Ismail ya, karena bangunan ini ada ya sesudah pemugaran. Nah, yang kan kalau ketika Nabi Ibrahim dan
Nabi Ismail ketika membangun ya, belum ada gitu ya Hijr Ismail itu. Karena Hijr Ismail ini setelah dipugar ya oleh masyarakat Quraisy. Jadi ketika waktu yang sejarahnya sangat terkenal ya, ketika Nabi berusia 35 tahun ya. Nah jadi ketika peristiwa Futuh Mekah, Nabi kan ditanya ya ketika penaklukan kota Mekah. Sebentar ini. Jadi ketika penaklukan kota Mekah itu, Rasulullah SAW pernah ditanya ya oleh Siti Aisyah mengenai bentuk Ka'bah ya. Jadi Aisyah penasaran mengenai bentuk Ka'bah. Kemudian Aisyah bercerita bahwa Sa'altun Nabiyya, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW anil jadri ya, tentang tembok jidar ya. Jadri itu tembok, yaitu hijir. Jadi hijir Ismail yang setengah lingkaran ini ya, yang menonjol setengah lingkaran ini, Siti Aisyah penasaran ya, aminal bait, bahwa apakah hijir Ismail itu ya, tembok hijir itu bagian dari Ka'bah. Qala, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, na'am, iya, bahwa hijir Ismail juga bagian dari Ka'bah. Qultu, aku bertanya lagi, fama lahum lam yadkhuluha fil bait, mengapa ya sih tembok itu kan kayak setengah lingkaran gitu ya, mengapa tidak mereka masukkan jadi satu dengan bangunan Ka'bah gitu, kayak ngaragokan Siti Aisyah banyak Ka'bah dengan bentuk seperti ini, tetapi kenapa ada lengkungan kayak gitu misalnya. Kenapa, kata Siti Aisyah, fama lahum lam yudkhiluhu fil bait, kenapa tidak mereka masukkan saja jadi satu dengan bangunan Ka'bah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, inna qaumak, sesungguhnya masyarakat ya, masyarakatmu fasarat bihimun nafaqah, qassarat bihimun nafaqah, bahwa masyarakatmu kekurangan dana. Jadi sebetulnya ini hijir Ismail itu ya karena bukan karena sengaja, tetapi ini adalah karena kekurangan dana dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian Rasulullah menyampaikan keinginannya ya, bahwa walaula anna qaumak hadithun ahduhum bil jahiliyah fa akhafu an tunkira qulubahum an udkhilal jadra fil bait wa an alsiqa babahu bil ard. Jadi kata Nabi Muhammad, andai bukan karena kaummu baru saja keluar dari masa jahiliyah, sehingga saya khawatir jiwa mereka itu menolak, niscaya akan aku gabungkan tembok setengah lingkaran itu jadi satu dengan Ka'bah, dan pintunya saya buat di bawah sama dengan tanah. Jadi gitu alasan Nabi. Di hadis itu kan tegas ya, menunjukkan bahwa hijir Ismail ya, bangunan tembok setengah lingkaran itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Ismail ya. Nah, untuk di dalam Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan bahwa dari Muhammad bin Ishaq ya, bahwa ketika Rasulullah, ini sangat terkenal ya di tarikh, di sejarah, ketika Nabi Muhammad masih berusia 35 tahun kan ada banjir ya, terjadi banjir di Mekah gitu ya, sampai bangunan Ka'bah itu rusak. Nah, jadi sampai bangunan Ka'bah rusak, hanya tinggal puing-puing dan sisa-sisa tembok. Jadi pernah rusak ya ketika Nabi berusia 35 tahun, puing-puing dan itu runtuh ya, hanya sisa temboknya saja, sehingga akhirnya orang Quraisy merenovasi Ka'bah gitu ya. Mereka siapkan bahan peralatan ya, tukangnya gitu ya, tenaga semuanya menyiapkan. Nah, sebetulnya secara ekonomi, sebetulnya orang-orang musyrikin Makkah itu ya, orang-orang musyrik Makkah, orang Quraisy itu sebetulnya cukup mapan secara ekonomi, sehingga mereka itu mampu untuk merenovasi Ka'bah ya, seperti bangunan-bangunan sebelumnya. Namun untuk Ka'bah mereka punya standar yang beda ketika membangun bangunan yang lain. Jadi sebelum renovasi Ka'bah ada salah satu tokoh Quraisy ya, dari Bani Makhzum, namanya Abdul Wahhab bin Abid bin Imran.
beliau memberikan peringatan ya kepada masyarakat Quraisy bahwa ya ma'syara Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, ya wahai orang Quraisy, la tadkhulu fi bunyaniha, jangan sampai ya, la tadkhulu fi bunyaniha min kasbikum illa thayyiba. Jadi kata Abu Wahab ya, hai orang Quraisy, jangan sampai melibatkan modal untuk pembangunan Ka'bah kecuali yang halal. Jadi jangan sampai membangun ya untuk Ka'bah itu dari sesuatu yang haram, atau pokoknya illa thayyiba, kecuali dengan uang atau dengan modal yang min kasbikum, dari usaha kalian, illa thayyiba, kecuali dari yang halal, dari yang baik gitu ya. Bahwa jangan melibatkan upah pelacur ya, la yadkhulu fiha mahra baghyin, pokoknya jangan sampai ketika uang yang digunakan untuk membangun Ka'bah itu la yadkhulu fiha mahra baghyin, jangan sampai melibatkan upah pelacur. Kemudian wala yabi'u riba, jangan sampai dari hasil transaksi riba. Kemudian wala mudlimah ahadun minan nas, atau uang dari kezaliman dari orang lain misalnya. Jadi ketika membangun Ka'bah, nih ada salah satu tokoh ya, Abu Wahab bin Abid bin Imran, pokoknya ketika membangun Ka'bah itu harus dengan harta kalian yang halal ya, jangan sekali-kali dari harta yang tidak halal, apalagi uangnya itu misalkan melibatkan upah pelacur atau hasil transaksi riba atau uang kezaliman dari orang lain. Jadi Abu Wahab ini adalah pamannya Abdullah, yaitu ayah Nabi Muhammad, paman dari ibu ya, dan memang Abu Wahab ini sangat terpandang ya, sangat terhormat di kalangan orang Quraisy. Nah jadi karena hanya dibatasi harta yang halal, maka dananya terbatas gitu ya, sehingga menyebabkan mereka itu tidak bisa membangun Ka'bah secara utuh seperti bangunan-bangunan sebelumnya. Jadi mereka bangun sesuai dengan ketersediaan dana ya, dan bagian sisanya ditaruh di luar. Nah, jadi belum beres karena udah kehabisan dana ya, sehingga bagian sisanya itu, nah yang belum itu ditaruh di luar, hanya diberi tanda tembok setinggi pundak. Nah, ini sebagai pembatas supaya tidak dilewati ketika orang tawaf. Nah, untuk itu jika ada orang yang tawaf dan melintasi hijir Ismail, maka tawafnya batal karena tidak mengelilingi Ka'bah dengan sempurna. Jadi hati-hati ketika bertawaf dan melintasi hijir, maka tawafnya batal ya, karena tidak mengelilingi Ka'bah dengan sempurna. Jadi harus mengelilingi Ka'bah dengan sempurna. Jadi jangan sampai melintas itu ya. Kemudian banyak pendapat sih ya tentang hijir Ismail, kayak ada kuburan Ismail di hijir gitu. Bagi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ya ada kuburan Ismail di hijir itu, padahal ini tidak benar ya, karena tidak ada riwayat yang otentik ya yang Nabi menyebutkan hal itu. Tetapi sementara ini ada mauquf, yaitu yang mauquf. Kalau marfu yang perkataan sampai kepada Nabi, kalau mauquf pernyataan sahabat ya, yang statusnya sangat lemah, sehingga di sini sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, diantaranya tentang hijir Ismail ya, seperti itu. Kemudian setelah hijir Ismail ada multazam. Nah, ini nomor 6 ya. Ada multazam, bahwa di multazam ini, mari kita lihat ya bagaimana dan seperti apa multazam itu. Nah, di sini jadi multazam ini ya, nomor sini ditunjukkan di nomor 6, pokoknya yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ya. Nah, yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, bahwa mesti seperti apa dan bagaimana ketika di multazam. Nah, jangan sampai tertukar ya. Nah, jadi multazam itu kan dari iltizam. Iltizam itu menempelkan badan. Jadi Rasulullah ya dalam hadisnya pernah
melakukan seperti ini, jadi menempelkan badan. Iltizam itu artinya menempelkan badan ke semua sisi dinding Ka'bah ya. Di sini bahwa terkait dengan sisi dinding Ka'bah yang ada sunnahnya itu adalah menempelkan semua badan kita ya, baik dada ini semua ditempelkan, termasuk tangan juga seperti ini ya, ditempelkan, pipi juga ditempelkan ke sisi multajam saja ya, ke sisinya, jadi ke sisi multajam saja gitu ya. Jadi multajam itu tadi ya, dinding Ka'bah sama masih dinding Ka'bah yang terletak di antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah ini ya, yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, adapun untuk sisi atau dinding Ka'bah selain multazam, betulnya tidak ada syariatnya, tidak boleh diusap-usap atau menempelkan badan ke sisi itu, tetapi yang disunahkan itu adalah tadi multazam itu tempat antara pintu dengan Hajar Aswad. Jadi dalam fikih haji itu yang sedang kita bahas beberapa hari ini ya, ada istilah iltizam. Jadi istilah iltizam itu pokoknya wajah ya, menempelkan wajah, dada, tangan dan dua telapak tangan yang terbuka ya. Jadi tidak menggenggam. Nah, semuanya kayak berserah diri gini ya. Jadi iltizam itu prosesi tadi menempelkan wajah kita, kemudian dada kita, kemudian tangan, kemudian dua telapak tangan yang terbuka ya, tiga dalam genggam. Nah, tempat untuk iltizam itu disebut multazam. Nah, tadi jadi yang tempatnya tadi ya di sisi Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan sudut, sudutnya. Jadi sudut Hajar Aswad. Nah, dalam Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa ketika menjelaskan iltizam ya, bahwa memang ada perbedaan pendapat. Jadi dalam permasalahan iltizam ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Jadi meskipun tidak ada contoh dari Nabi, akan tetapi terdapat contoh dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum ya, yang melakukannya ya. Apakah iltizam itu sunnah? Kapan waktunya? Apakah ketika pertama kali datang ya, ketika tawaf kudum, atau ketika meninggalkan Mekah, atau boleh setiap waktu, misalnya seperti itu. Jadi karena ada perbedaan ini di antara para ulama, karena adalah dikarenakan tidak ada sunnah dari Nabi, akan tetapi para sahabat melakukan hal itu ketika pertama kali datang ke Mekah ya. Para ahli fikih mengatakan bahwa melakukan iltizam di multazam ya, yaitu antara sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu dilakukan ketika meninggalkan Mekah. Nah, kalau ini menurut Syahrul Mumti ya, dilakukannya itu ketika meninggalkan Mekah. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa melakukan iltizam itu harus lihat situasi dan kondisi ya, supaya tidak berdesak-desak misalnya. Menurut Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bahwa tentang menjelaskan sunnah iltizam itu ya, wa ala hadza fal iltizam la ba'sa bihi malam yakun fihi adhiyah wa dhayiq gitu ya. Jadi iltizam itu tidak apa-apa selama tidak menyakiti dan tidak berdesak-desakan. Jadi tapi kalau sedang berdesak-desakan, sedang penuh gitu ya, tidak memungkinkan, nggak usah misalnya. Nah, di sini sebagai kesimpulan dalam masalah ini, yang terdapat contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum adalah tadi ya, melakukan iltizam di sisi multazam. Nah, adapun melakukan iltizam di sisi Ka'bah selain multazam, maka tidak terdapat sunnah dari Rasulullah dan para sahabat, sehingga nggak usah dilakukan. Nah, jadi berdoa ya. Nah, di sini berdoa ketika mengusap dinding atau kain penutup Ka'bah ya, sambil bersandar ke dinding Ka'bah. Nah, Syekh Utsaimin pernah ditanya ya, apa hukumnya mengusap kain penutup Ka'bah dan berdoa lama ketika itu. Kemudian beliau menjawab, sebetulnya amal mereka ini tidak memiliki dalil, sehingga nggak usah dilakukan ya. Nah, harusnya memang kita itu harus hati-hati ya, apa yang seharusnya boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi intinya dalam multazam itu tadi ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang
tidak seharusnya dilakukan. Nah, mungkin kesimpulannya tadi ya, bahwa menempelkan badan atau iltizam ke tadi ya, ke semua dinding Ka'bah kalau selain sisi multazam itu, maka jadi tadi pokoknya yang ada sunahnya, ketika menempelkan semua badan ya, termasuk tangan pipi hanya di sisi multazam saja gitu ya. Kan kebanyakan orang misalkan iltizamnya itu di mana saja gitu ya, pokoknya di seputaran Ka'bah. Padahal yang ada sunahnya, yang ada contoh, yang ada sunahnya itu iltizam menempelkan semua badan kita itu ya, baik tangan dan pipi kita itu ke sisi multazam saja gitu ya, ke sisi multazam saja tadi ya, yang antara dinding Ka'bah yang terletak antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Adapun untuk sisi atau dinding Ka'bah selain multazam, tidak boleh diusap-usap atau menempelkan badan ke sisi itu gitu ya. Nah, tadi bahwa iltizam itu tadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mana tadi, maqam Ibrahim ya. Nah, maqam Sayyidina Ibrahim. Nah, di sini juga ada keistimewaan ya. Nah, mari kita lihat. Nah, bisa ditunjukkan ya di nomor berapa ini? Nah, ini bisa 7. dilihat nomor 7 ya. Terlihat ya. Nah, ini agak kecil. 7 ya. Tadi itu tawaf wada ya Bun ya. Iya. Tawaf yang meningkat. Ini ya Bun. Nah, ini 7 ya. Maqam Ibrahim. Nah, kemudian bisa kita lihat ya, pokoknya ada keistimewaan ya, ada keistimewaan di Maqam Ibrahim, bahwa tapi diluruskan dulu bahwa ada yang salah, ada yang miskom, ada yang salah paham bahwa Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim ya. Soalnya banyak yang nyebut gitu, bahwa Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tetapi bekas pijakan kaki beliau ketika membangun Ka'bah bersama putra beliau ya, yaitu Nabi Ismail. Jadi Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tetapi bekas pijakan kaki beliau ketika membangun Ka'bah bersama putra tercintanya Nabi Ismail. Jadi Allah kan menyebutkan ya Maqam Ibrahim dan menjadikan Maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dalam surah Al-Baqarah kita sering membaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim itu sebagai musalla, sebagai tempat sholat. Nah, bahwa Allah menyebutkan ya, terdapat tanda-tanda nyata ya pada Maqam Ibrahim. Allah menyampaikan bahwa fihi, pada Maqam Ibrahim itu ayatun, ada tanda-tanda, bayinat, yang nyata, maqamu Ibrahim, diantaranya Maqam Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, barang siapa memasukinya ya, memasuki Baitullah maka dia aman. Ibnu Katsir menyebutkan pendapat Mujahid bahwa Maqam Ibrahim itu adalah tanda bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Beliau menyampaikan bahwa waqala Mujahid ya, bahwa bekas kedua telapak kaki Ibrahim ya, asaru qadamaihi, bekas kedua telapak kaki Ibrahim fil maqam, ya merupakan di sini bahwa bekas kedua telapak Ibrahim itu pada maqam, ayatun bayyinatun, ada tanda-tanda yang nyata. Nah, maksud dari Allah ayatun bayyinatun, di Maqam Ibrahim itu ada tanda-tanda yang nyata, itu di antara keistimewaan dan keajaiban Maqam Ibrahim itu bahwa sebagian ulama menyebut bahwa Maqam Ibrahim dan Hajar Aswad ya merupakan batu dari surga. Kemarin kalau yang Hajar Aswad sudah ada dalil-dalilnya ya, bahwa Maqam Ibrahim dan Hajar Aswad itu merupakan batu dari surga. Nah, dari jejak kaki ini seorang sahabat yang ahli melihat nasab ya, beliau ini menyebutkan bahwa
jejak kami makom Ibrahim sangat mirip dengan kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari jejak kakinya ya kan terlihat jejak kaki bekas membangun Ka'bah ya, seorang sahabat yang ahli dalam melihat nasab ya, melalui ini ya menyebutkan bahwa jejak ini ya makom Ibrahim itu sangat mirip dengan kakinya Nabi Muhammad. Nah ini jadi makom Ibrahim ini sangat terjaga dengan waktu yang sangat lama kan, ribuan tahun, tetapi tetap terpelihara dengan baik sampai sekarang. Jadi sejak dulu jadi ya ditaruh begitu saja tanpa pengamanan khusus, walaupun sempat hilang atau dicuri ya sebentar, akan tetapi segera kembali dengan cepat. Ini bukti bahwa penjagaan Allah terhadap makom Ibrahim yang bentuknya sebenarnya tidak terlalu besar ya, padahal benda kecil yang mudah hilang dan tidak terurus gitu ya, tetapi luar biasa. Nah, makom Ibrahim adalah batu, padahal banyak sekali ya berhala dari batu di sekitar Ka'bah, tetapi tidak ada seorang pun yang menyembah makom Ibrahim sampai sekarang. Bahwa ini ya, bahwa dulunya, kalau dulu itu sangat nampak ya bekas kaki dan jari-jari kaki. Nah, kalau dulunya ya itu makom Ibrahim itu sangat terlihat bekas kaki dan jari-jari kaki ya, sesuai dengan bentuk kaki yang sempurna. Tapi karena terlalu sering diusap oleh tangan manusia ya, nah sehingga bekas itu tidak terlihat lagi. Nah sehingga Al-Baghawi menjelaskan bahwa makom Ibrahim adalah alladzi qama alaihi Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu adalah tempat berdirinya ya, bukan makam ya. Ini salah persepsi. Jadi makom Ibrahim itu alladzi qama alaihi Ibrahim, yang tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Dulunya terdapat bekas ya, wa kana asaru qadamaihi fihi, dulunya terdapat bekas kedua telapak kaki beliau dulu jelas gitu ya, tetapi terhapus karena terlalu banyak yang mengusap. Fandarosa min kasrotil mashi bil aidi. Nah ini ya tentang keistimewaan dari makom Ibrahim. Nah jadi kesimpulannya ya, bahwa kan makom Ibrahim itu disebut di surah Al-Baqarah ya, bahwa perintah untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat ya, wa ija'alnal baita masabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Ingat ketika kami menjadikan Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim menjadi tempat sholat. Dan di surah Al-Imran juga ya bercerita tentang bahwa inna awwala baitin wudi'a linnas alladzi bi Bakkah mubarakan wa huwa lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Bahwa sesungguhnya rumah ya yang pertama kali dibangun untuk ibadah adalah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya adalah makom Ibrahim. Barang siapa yang masuk ke Baitullah maka dia aman. Nah, jadi tadi ya bahwa makom Ibrahim itu sebetulnya al-hijru ya, batu alladzi kana yaqifu alai, yang dipakai untuk pijakan Nabi Ibrahim ya, lama irtafa'al bina, ketika beliau meninggikan ya bangunan Ka'bah dari pondasinya. Putranya Nabi Ismail meletakkan batu ini agar ketika beliau naik ketika meninggikan bangunan Ka'bah, nah jadi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim masih ada di batu itu sampai awal Islam. Jadi sampai zaman Nabi gitu ya, bahwa al-murad bi maqami Ibrahim al-hajar alladzi fihi asara qadamai. Nah jadi bekas telapak kaki itu tadi ya sudah dijelaskan sangat nampak, masih ada ya, masyarakat jahiliyah sangat mengenalnya, dan umat muslim juga melihat bekas kaki itu ya, bagaimana tadi dari Anas bin Malik bahwa aku melihat di makom Ibrahim itu ada bekas jari-jari kaki beliau ya, Nabi Ibrahim, dan juga lekukan kaki beliau, hanya saja usapan tangan manusia membuat bekas itu bertahap hilang. Nah jadi sebagaimana tadi, pokoknya kesimpulannya makom Ibrahim itu adalah sesuatu yang real adanya ya, bukan lambang sesuatu itu.
Makom Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Kemudian di masa silam bekas telapak kaki itu sangat terlihat, bahkan sampai bekas jarinya juga kelihatan ya. Dan bekas telapak kaki dan jari kaki itu telah menghilang karena sering diusap manusia. Dan terlihat relief ya telapak kaki di batu Makom Ibrahim. Jadi kalau kita perhatikan foto Makom Ibrahim ya, terlihat relief bekas kaki di Makom Ibrahim. Nah, kan bukankah itu sudah hilang ya? Bahwa sebenarnya bekas itu sudah hilang, namun ada kemungkinan dipahat lagi sehingga terbentuk relief telapak kaki. Nah, Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa la syakka anna maqama Ibrahim sabata. Kita meyakini bahwa sabit ya, la syakka anna maqama Ibrahim sabit. Kita meyakini bahwa makom Ibrahim itu adalah sesuatu yang real ya, yang ditutup dengan kaca. Nah, itulah makom Ibrahim ya. Alladzi bana alaihi zujaj huwa maqamu Ibrahim. Namun cekungan nampaknya bukan bekas kedua kaki, karena info yang ma'ruf dari sisi sejarah bahwa bekas telapak kaki Ibrahim telah hilang sejak masa silam, namun dipahat ulang ya untuk dibuat sebagai tanda anna wadu'at al-alamah faqat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di antaranya ini udah jam 1 lagi saja ya. Nah, kita juga melihat nih nomor berapa sekarang. Setelah makom Ibrahim ada 8 ya. Nah, ini yang 8 itu adalah Ruknul Hajar Aswad gitu ya. Ada Ruknul Hajar Aswad ya. Nah, mari kita lihat ya untuk Ruknul Hajar Aswad. Nah, di sini pinggirnya ya. Pinggir Hajar Aswad itu yang ke-8 itu adalah pojok ya Ruknul Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswadnya mah yang bulat itu ya. Kalau ini ada sudutnya. Nah, di sini kan kemarin sudah dibahas sebetulnya ya tentang Hajar Aswad dan lain sebagainya ya. Sudah bahwa tidak usah secara detail lagi ya. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana mencium Hajar Aswad, mengusap rukun Yamani ya, bahwa Rasulullah itu ketika tiba di Mekah mengusap Hajar Aswad diawali ibadah tawaf ya. Beliau mempercepat langkah kemarin ya, yang 3 putaran dan 4-nya berjalan biasa. Nah, ini sudah dibahas ya. Nah, mungkin untuk ini belum memberes juga ya untuk bagian-bagian Ka'bah. Mungkin besok dipercepat ya tentang bagian Ka'bah, tidak usah terlalu detail kecuali memang yang betul-betul gitu ya, yang ada syariat di sananya gitu ya. Nah, memang ya. Nah, jadi di sini tidak terlalu dibahas untuk rukun Hajar Aswad, dan rukun Yamani juga kemarin sudah dibahas ya, rukun Yamani atau sudut Yamani. Nah, untuk rukun Yamani itu di nomor 9 ya. Nah, itu di nomor 9. Nah, bisa dilihat ada sudut yang itu dengan rukun Yamani ya, sudut Yamani. Ada hadis sahih misalnya tentang rukun Yamani. Kalau rukun Yamani hanya mengusap dengan tangan ya, tidak ada sunnah lainnya. Nah, diantaranya kemarin yang sudah dibahas di sahabat Abdullah bin Umar bahwa mataroktu istilan hadaini ruknaini al-yamani wal hajar mudra'aitu Rasulullah yastalimuhuma fi syiddah wala raha gitu ya. Jadi aku tidak pernah meninggalkan meraba kedua sudut ini. Jadi senantiasa dilakukan ya, meraba kedua sudut ini, yaitu sudut Yamani dan sudut Hajar Aswad. Nah, yang barusan disampaikan ya. Kalau Hajar Aswadnya beda antara sudut dengan Hajar Aswad. Nah, ini kalau yang sudutnya itu tadi yang di nomor 8 ya, dan nomor 9 ya. Apa yang harus kita lakukan di sudut Yamani dan sudut Hajar Aswad? Nah, hadisnya yang kemarin yang kita bahas ya, mataroktu istilam hadaini ruknaini, bahwa aku tidak pernah meninggalkan, senantiasa meraba ya kedua sudut ini, yaitu sudut Yamani dan sudut Hajar Aswad. Ruknul Yamani dan Ruknul Hajar Aswad
sejak aku melihat Rasulullah mengusapnya. Mud ya, sejak ro'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah yastalimuhuma, ya, bahwa Rasulullah mengusap keduanya, fi syiddah, baik dalam keadaan sempit, sulit gitu ya, wala roha, maupun dalam keadaan lapang. Jadi kayak Rasulullah itu memaksakan, maksudnya dalam keadaan syiddah, misalnya ketika sulit, ataupun dalam keadaan roha, dalam keadaan lapang, menyempatkan untuk meraba dulu kedua sudut ini, baik sudut Yamani maupun sudut Hajar Aswad. Adapun mencium rukun Yamani atau menempelkan pipi ke rukun Yamani, ini terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan hal itu ya, akan tetapi riwayat hadis tersebut tidak sahih dan sebagiannya adalah hadis munkar. Jadi harus diketahui ya, al-i'lam bil ibadah lam tasbut anil Mustafa alaihi wassalatu wassalam. Jadi Imam Ibnu Hajj rahimahullah menyampaikan, waspadalah gitu ya, waspadalah dari perbuatan sebagian orang, mereka mencium rukun Yamani gitu ya, dan sebagiannya mereka mencium Hajar Aswad. Adapun yang sunnah adalah kalau rukun Yamani mah hanya diusap ya, istilam, mengusap rukun Yamani dengan tangan, bukan dengan mulut. Jadi dengan tangan seperti ini mengusapnya, bukan dengan mulut, bukan dengan mencium. Kalau rukun Yamani, kalau Hajar Aswad mah kemarin udah dibahas ya, bahwa Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa mencium rukun Yamani, kalau ini menurut Syekh Utsaimin ya, mencium rukun Yamani itu tidak valid dari Rasulullah. Jadi yang validnya itu hanya mengusap dengan tangan. Jadi pokoknya ibadah itu ketika tidak terdapat dalil yang sahih dari Rasulullah, maka itu adalah perbuatan yang bid'ah, yang mengada-ngadakan, bukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mencium tangan ya, mencium tangan setelah mengusap rukun Yamani. Nah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya ya, bahwa terdapat dalil dari Nabi hanya mengusap rukun Yamani saja ya. Adapun mencium tangan setelah mengusap rukun Yamani, ini juga tidak ada dalil yang sahih. Jadi cukup hanya mengusap istilam begini saja untuk rukun Yamani, tidak usah dicium. Kemudian setelahnya mengusap juga tidak dicium ya, sebagaimana kalau di Hajar Aswad. Jadi mencium tangan setelah mengusap rukun Yamani tidak terdapat dalil yang sahih. Ini Syekh Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa wa tanazza'u fi taqbilil Yamani ala thalathati aqwal ma'rufah, yuqabbilu wa qila yustalamu. Nah, kalau supaya cepat ya, tidak usah dibaca hadisnya. Pokoknya para ulama di sini berbeda pendapat tentang mencium rukun Yamani. Ini ada 3 pendapat yang ma'ruf, yang terkenal. Pendapat pertama mah menciumi rukun Yamani, pendapat kedua mah mengusap dan mencium tangan ya, sama kayak memperlakukan ke Hajar Aswad, mengusap kemudian mencium tangan. Dan pendapat ketiga mengusap tanpa mencium tangan. Dan pendapat ketiga ini yang sahih ya, karena sesungguhnya terdapat dalil sahih dari Nabi, beliau mengusap saja untuk rukun Yamani, mengusap saja, tidak menciumnya, juga tidak mencium tangan setelah mengusap rukun Yamani dengan tangan itu. Jadi tidak ada pahala untuk amal perbuatan yang tidak diwajibkan dan tidak pula disunahkan. Jadi pahalanya hanya diperoleh ketika menjadi sebuah amalan sholih ya, ketika sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kemudian bertakbir ketika mengusap rukun Yamani. Nah, ini Syekh Utsaimin menyampaikan ya, apakah terdapat zikir yang disyariatkan ketika mengusap rukun Yamani? Nah, ini ya, yang rukun Yamani yang nomor 9, bisa diperhatikan ya, apakah terdapat zikir yang disyariatkan? Nah, beliau menjawab bahwa amal mereka itu tidak memiliki dalil dari yang sunnah, sehingga itu hal semacam itu termasuk juga tidak dicontohkan. Jadi bukan contoh dari Nabi, jadi nggak usah pakai takbir. Kemudian mengusap semua sudut Ka'bah gitu ya. Ada juga yang diantaranya itu misalnya padahal kan yang disyariatkan itu sudah dibahas ya, hanya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani. Adapun sudut Ka'bah dan bagian dinding lainnya maka tidak disyariatkan untuk diusap gitu ya. Kan ini ada dari sahabat Ibnu Abbas menyampaikan, annahu tofa ma'a Muawiyah bil bait, sesungguhnya beliau ya, Ibnu Abbas, tawaf bersama Muawiyah bin Abi Sufyan ya, faja'ala Muawiyah yastalimul arkan kullaha
Kemudian Muawiyah, kan memang Muawiyah itu masuk Islamnya terakhir ya ketika Futuh Mekah ya. Nah, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan mengusap semua sudut Ka'bah gitu ya. Beliau usap-usap gitu ya. Wa faja'ala Muawiyah yastalimul arkan kullaha. Jadi Muawiyah itu mengusap semua sudut Ka'bah ya. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada Muawiyah ya, faqala lahu Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas aneh ya, kemudian berkata kepada Muawiyah, lima tastalimu hadaini ruknain, kenapa ya, kata Ibnu Abbas ya, mengapa kamu mengusap kedua rukun ini, sudut ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas ya, bahwa walam yakun Rasulullah yastalimuhuma, Rasulullah nggak nyontoin ya, tidak mengusap kedua rukun ini. Kemudian Muawiyah berkata kepadanya, faqala Muawiyah, laisa syai'un minal bait mahjuron. Kata Muawiyah ya, tidak ada satu rukun Ka'bah pun yang aku tinggalkan. Jadi tidak ada satu sudut Ka'bah pun yang aku tinggalkan untuk diusap, kata Muawiyah. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman Allah ya, faqala Muawiyah laisa syai'un minal bait mahjuron. Pokoknya kata Muawiyah semuanya beliau usap gitu ya, semuanya ya, tidak ada satupun sudut Ka'bah yang aku tinggalkan untuk diusap, semuanya sudut Ka'bah itu diusap oleh Muawiyah. Sehingga Ibnu Abbas membacakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, surah Al-Ahzab ayat 21. Faqala Muawiyah shadaqata. Jadi Ibnu Abbas membacakan firman Allah, bukankah ada teladan ya, ada contoh dari Rasulullah untuk kita? Kemudian Muawiyah berkata, shadaqta, engkau benar. Nah, di sini ya hadisnya hasan li ghairihi. Jadi kita bisa melihat ya ketawaduan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ya, ketika ditegur oleh Ibnu Abbas ya, karena beliau mengusap semua sudut ya, rukun Ka'bah diusap semua, sehingga sahabat Muawiyah pun membenarkan nasihat dari Ibnu Abbas. Nah, ini subhanallah ya, yang sudah dicontohkan oleh para salafus sholih. Pokoknya setiap amal yang kita tujukan untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah ya, yang tidak ada dalil dari syariat, maka nggak usah dilakukan. Hal itu hanya mengada-ngada ya, hanya bid'ah. Jadi kita diperingatkan oleh Rasulullah, waspadalah ya kalian dari perbuatan yang mengada-ngada ya, yang tidak dalam agama. Kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Nah, mudah-mudahan kita bismillah ya, dengan lebih berhati-hati lagi ketika dalam melakukan berbagai syariat ya, termasuk ketika umroh ini. Dan mungkin ya karena udah 6:30, ini belum beres juga ya ketika membahas bagian-bagian Ka'bah. Tapi nggak apa-apa, kita maknai dari setiap sudut yang ada di Ka'bah yang begitu istimewa ini ya. Nah, mudah-mudahan setelah kita memaknainya dari setiap bagian-bagian dari Ka'bah ini, ketika kita nanti diberikan rezeki oleh Allah untuk melakukan ibadah umrah ataupun haji, kita lebih memaknai gitu ya, dari setiap sudut bagian dari Ka'bah ini apa yang mesti kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan, sehingga sesuai dengan syariat dan menjadi hajjan mabruron dan umrah mabrur gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ustazah Bunda Dr. Fenty yang sudah menyampaikan materi tentang Terima bagian-bagian kasih dari Bu Ka'bah. Dr. Fenty ilmunya. Mudah-mudahan membuat kita yang belum ke Baitullah semakin penasaran, dan bagi kita yang sudah ke Baitullah mudah-mudahan jadi tambah rindu untuk kembali mengunjungi Baitullah dan kita bisa melakukan ibadah di sana tentunya dengan pelaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat waktu sudah semakin siang ya, kita akhiri kajian ini, dan saya mohon maaf
apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian acara ini, kita akhiri dengan membaca istighfar, doa kafaratul majelis serta hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, juga mohon maaf salah dan hilang. Billahi